Bayangkan sebuah negeri kecil yang berdiri di antara dua raksasa dunia. Di sebelah selatan ada India, dengan populasi miliaran dan ekonomi yang sedang melesat. Di sebelah utara ada Tiongkok, kekuatan global yang sedang menantang dominasi Amerika. Dan di tengah-tengah dua raksasa ini, berdirilah sebuah negara mungil bernama Nepal. Kalau sekilas kita lihat, Nepal ini luar biasa indah. Negeri di atap dunia, rumah bagi gunung tertinggi di bumi Mount Everest. Negara ini juga kaya budaya, punya sejarah panjang kerajaan, dan menjadi tempat lahirnya Siddhartha Gautama yang kelak dikenal sebagai Buddha. Jadi secara pariwisata dan sejarah, Nepal jelas bukan negara sembarangan. Tapi, mengapa banyak orang menyebut Nepal sebagai salah satu negara paling sial di dunia? Mari kita kupas satu persatu. Nepal adalah negara landlocked, artinya tidak punya akses ke laut. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Tanpa laut, Nepal tidak bisa berdagang bebas. Hampir semua kebutuhan impor dan ekspor harus melewati India atau Tiongkok. Begitu salah satu negara itu menutup pintu, ekonomi Nepal langsung lumpuh. Jadi bisa dibayangkan, nasib Nepal seperti orang yang tinggal di rumah sendiri, tapi pintu dan kuncinya dipegang oleh tetangganya. Meski dikenal dunia lewat Everest, rakyat Nepal kebanyakan tidak merasakan manisnya pariwisata. Sebagian besar penduduk masih bekerja di sektor agraris, dengan penghasilan rendah. Banyak orang Nepal terpaksa menjadi pekerja migran di luar negeri demi mencari nafkah. Bahkan, devisa terbesar Nepal justru berasal dari kiriman para tenaga kerja di luar negeri, bukan dari pariwisata atau industri. Ironis, negeri yang punya gunung paling tinggi di dunia justru sulit mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Nepal berada di zona rawan gempa, di pertemuan lempeng tektonik besar dunia. Gempa bumi tahun 2015 menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah negara itu. Lebih dari 9.000 orang meninggal, ratusan ribu rumah hancur, dan situs bersejarah berumur ratusan tahun runtuh dalam sekejap. Trauma itu masih terasa hingga hari ini. Dan yang lebih menyedihkan, karena keterbatasan dana, proses pemulihan pun berjalan sangat lambat. Got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you can do with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind the thing exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, you was built to last, yeah. Setelah berpuluh tahun berada di bawah monarki, Nepal sempat dilanda perang saudara antara pemerintah dan kelompok Maois. Ribuan nyawa melayang, hingga akhirnya kerajaan dihapuskan pada 2008. Tapi setelah itu, stabilitas tidak serta-merta datang. Pergantian pemerintahan terlalu sering, bahkan dalam satu dekade, bisa berganti belasan kali. Politik yang tidak menentu membuat pembangunan jalan di tempat, dan rakyatlah yang selalu menjadi korban. आक्रमण परान असमझदारी विकल्पविहीन विदेशी बैंक हुन्छ भिकारी सिकारी नारी केटा केटी भोको पेट केटी सिपाही अविवाहित चेली बेटी बोकी पेट केटी पिटाई आमा हामी चाहिँ नजाने पर्दैन बाबु मरिन्छ त्यहाँ काले भने हैन जन्मभूमि र जन्म दिने आमा उस्तै हुन् भनेर पर्याप्त
अभिनेता बन्छ क्रान्तिकारी बिगारी केटाकेटी Sebagai negara kecil tanpa akses laut, Nepal sangat bergantung pada India. Pernah suatu ketika, Nepal mencoba mendekat ke Tiongkok, dan India merespons dengan melakukan blokade perbatasan. Akibatnya, bahan bakar langka, makanan mahal, transportasi lumpuh, dan kehidupan rakyat semakin terhimpit. Dari sini kita bisa melihat, Nepal seringkali jadi pion kecil dalam permainan geopolitik dua raksasa di sekitarnya. Jadi tidak heran jika banyak orang menyebut Nepal sebagai negara tersial di dunia. Sudah miskin, sering kena bencana, politik labil, dan hidup diapit dua negara besar yang sering tarik-menarik kepentingan. Namun, di balik semua itu, ada sisi lain dari Nepal yang membuat dunia kagum, ketangguhan rakyatnya. Mereka mungkin tidak kaya secara materi, tapi mereka kaya akan budaya, spiritualitas, dan semangat untuk bertahan hidup. Orang Nepal terkenal ramah, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Bahkan, setelah dihantam gempa dahsyat sekalipun, mereka tetap bangkit membangun kembali negeri mereka, meski dengan segala keterbatasan. Nepal mungkin disebut sebagai negara tersial, tapi justru dari kesialan itu, lahir cerita tentang keteguhan manusia. Dari negeri kecil di kaki Himalaya ini, kita belajar bahwa sehebat apapun bencana, serumit apapun politik, seberat apapun tekanan dari luar, semangat rakyat tidak akan bisa benar-benar dipatahkan. Jadi, apakah Nepal negara tersial di dunia? Mungkin iya, jika kita hanya melihat dari sisi politik, ekonomi, dan bencana. Tapi jika kita melihat dari sisi keteguhan hati rakyatnya, mungkin justru Nepal adalah salah satu negara dengan semangat terbesar di dunia.